Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hamba Allah dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang 10 keutamaan membaca Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri, amin amin ya robbal alamin. 1. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kegiatan membaca Al-Quran, memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manfaat paling utama. Allah memahami niat kita dalam membaca kitab suci tersebut, walaupun kita tengah terbata-bata saat melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai pahala yang diperoleh dari kegiatan membaca Al-Quran ini, yakni, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran sehingga lupa untuk berdoa dan memohon kepadaku, aku memberinya pahala yang lebih utama daripada pahala orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, jelas bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah wajib dan sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Diselamatkan saat hari penghisaban akhirat. Derajat orang yang selalu menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran akan dinaikkan, apalagi saat hari penghisaban di hari kiamat kelak. Derajat mereka akan selalu naik ke tempat atas, yakni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang pada hari kiamat berada di atas bukit pasir dari kesturi hitam tanpa disentuh ketakutan dan tidak dikenal penghisaban hingga penghisaban kepada semua manusia selesai. Pertama, orang yang membaca Al-Quran karena mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, orang yang mengimami sekelompok orang dengan membacanya dan mereka ridho kepadanya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu membaca Al-Quran dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak saat hari kiamat akan diselamatkan dari hari penghisaban. 3. Menjadi keluarga dan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, ahli Al-Quran adalah keluarga dan kepercayaan Allah. Dalam sabda tersebut, seorang ahli Al-Quran atau seseorang yang selalu membaca kitab suci Al-Quran, akan menjadi orang keistimewaan sekaligus kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan membaca Al-Quran kita dapat menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat dalam sabda berikut, Ahmad bin Hanbal berkata, saya bermimpi melihat Allah Azza wa Jalla. Saya bertanya, ya Tuhanku, apakah cara yang paling utama bagi seseorang untuk mendekat kepadamu? Dia menjawab, dengan kalamku, wahai Ahmad. Saya bertanya lagi, ya Tuhanku, apakah dengan memahaminya atau tanpa memahaminya? Dia menjawab, dengan memahaminya ataupun tanpa memahaminya. 4. Menjadi obat terbaik saat sakit. Membaca kitab suci Al-Quran membuat perasaan, hati, dan pikiran kita menjadi tenteram. Mengapa? Karena dalam kitab suci Al-Quran, ayat-ayatnya mengandung kenikmatan dan keindahan yang dapat dirasakan oleh ahli Al-Quran. Imam Al-Suyuti, dalam Al-Itqan, berpendapat mengenai adanya 25 keistimewaan yang ada di sebuah kitab suci Al-Quran. Beliau berkata, Ibnu Majah dari lain-lain meriwayatkan bahwa Ibn Mas'ud berkata, hendaklah kalian berobat dengan Al-Quran dan madu. Selain itu, dalam hadis lain juga menyebutkan mengenai manfaat Al-Quran yang dapat menjadi obat terbaik saat sakit, yakni, obat terbaik adalah Al-Quran. Tak hanya itu, Tolhah bin Musyrif berkata, jika Al-Quran dibacakan kepada orang yang sakit, sakitnya akan terasa ringan. 5. Rumah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang kita tinggali, apabila sering kita bacakan ayat suci Al-Quran, tentu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila anggota keluarga yang berada di rumah selalu membuka dan membaca Al-Quran, maka rumah tersebut seolah bercahaya terang karena ibadah tersebut. Amr bin Al-Nas berkata bahwa, setiap ayat dalam Al-Quran merupakan satu tingkatan di surga dan pelita di rumah kalian. 6. Dijauhkan dari setan. Setan atau jin merupakan makhluk Allah yang senantiasa akan mengganggu keimanan kita. Namun, hal tersebut dapat kita cegah dengan membaca Al-Quran. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa, jin pernah berkata kepadaku, jika kamu hendak tidur, bacalah ayat Al-Kursi. Dengan demikian, kamu akan senantiasa dalam lindungan Allah dan setan tidak dapat mendekat kepadamu hingga subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda mengenai hal tersebut, yakni, tentang hal ini, jin itu benar, padahal ia sering berdusta.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, Abu Hurairah juga meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai rumah yang tidak akan dimasuki oleh setan apabila kita rajin membaca Al-Quran, yakni, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Bahkan, ayat yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran juga dapat menjadi penangkal sihir atau kejahatan setan lainnya. Ibn Battal bersabda mengenai hal tersebut, di dalam Al-Muwawwizat, surat Al-Falaq dan Al-Nas terkandung rahasia yang tidak terdapat dalam sesuatu apapun selain Al-Quran. Sebab, ia mencakup semua doa yang meliputi banyak hal yang tidak disukai, seperti sihir, hasud, kejahatan setan, dan was-was. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa cukup dengan surah tersebut. 7. Senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dari membaca kitab suci Al-Quran selanjutnya adalah kita sebagai makhluk Allah akan selalu memperoleh perlindungan darinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca seluruh surah Al-Dukhan, awal surah Al-Mu'min hingga ayat Ilahi Al-Masir ayat 1-3, dan ayat Al-Kursi pada sore hari, ia akan terlindungi hingga pagi hari berikutnya. Barang siapa membacanya pada pagi hari, ia terlindungi hingga sore hari. Hadis riwayat At-Tirmizi. 8. Membuat hati menjadi tenang. Gramet segelombang kalian pasti sering bukan mengalami hati yang tidak tenang. Entah merasa was-was atau berpikir seolah akan ada hal yang tidak menyenangkan terjadi. Nah, supaya perasaan tersebut hilang, ada baiknya kita membaca kitab suci Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu merasa was-was, bacalah ayat, dialah yang maha awal dan yang maha akhir, yang maha zahir dan yang maha batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid 57:3, hadis riwayat Abu Dawud. 9. Berisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman dahulu dan zaman sekarang, semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, jika kalian menginginkan ilmu pengetahuan, kaji dan pahamilah Al-Quran karena di dalamnya terdapat pengetahuan orang-orang dari generasi dahulu dan generasi yang akan datang. 10. Dikabulkan doa kita. Doa-doa yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada yang dikabulkan dan ada yang tidak. Mengapa? Karena memang tidak semua yang kita minta kepadanya akan diberikan. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menghancurkan rencanamu supaya rencana yang telah kamu buat itu tidak menghancurkanmu di kemudian hari. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa Zunnun, Nabi Yunus, alaihi salam ketika berada di dalam ikan paus adalah, La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minas zalimin, tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Jika seorang muslim berdoa dengan ini untuk memohon sesuatu, Allah pasti mengabulkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam Al-Hakim. Apabila kamu ingin doa-doa yang kamu panjatkan kepadanya, didengar olehnya, rajinlah membaca Al-Quran.